Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah pengajian subuh Warkop Ero-Ero yang saya melihat beberapa orang belum datang, ya, mudah-mudahan nanti datang menyusul bersama kita, bergabung dalam rangka menambah keilmuan kita, menambah pengetahuan kita terhadap ilmu agama kita. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah subuh hari ini Allah mempertemukan kita di awal hari dalam satu rangkaian kebaikan. Artinya Allah hidupkan kemudian kita melaksanakan ibadah kepadanya. Dan yang termasuk kita kerjakan awal-awal setelah bangun tidur adalah amal kebaikan, yaitu menuntut ilmu. Meskipun diantara kita berusaha sekali tahan kantuk, saya lihat entah begadang tadi malam atau ada anak kerja yang lain. Tahajudnya kencang, iya, alhamdulillah. Karena saya lihat tidak ada jibola tadi malam, Pak Di, tidak ada jadwal. Silakan, Pak. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang baik bagi kita semuanya. Yang kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana beliau dilahirkan. Sehingga pada bulan ini banyak dari kaum muslimin memperingati hari kelahiran beliau. Entah nanti di situ judulnya meneladani Rasulullah dalam memperkokoh generasi, atau meneladani Rasulullah dalam hal apa, atau mencintai Rasulullah untuk supaya mendapatkan syafaatnya. Tetapi nyatanya bahwa betul-betul di bulan Rabiul Awal ini banyak kaum muslimin yang memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyaknya kaum muslimin, Pak, saya langsung ke materi. Banyaknya kaum muslimin yang memperingati hari lahirnya beliau, khususnya selama di bulan Rabiul Awal, yang kemudian saya memunculkan satu pertanyaan kepada diriku sendiri, yang nanti kemudian saya mencoba, ayo sama-sama kita tanyakan ini pertanyaan berkenaan dengan judul kita pada pagi hari ini. Banyak orang kemudian semangat bawa telur, ya. Songkolok, berarti tidak ada kita ini telur-telur, Pak Di, ya. Habis dimakan. Saya lihat juga tidak ada tanda-tanda ini pohon pisang yang dibungkus, yang banyak sekali telurnya. Ember. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya pernah bertanya sama diriku, jujurkah saya dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Coba saya tanya dulu, merenungi sama-sama. Sudah jujurkah kita bahwa kita mencintai Nabi Muhammad? Atau saya kasih goyang sedikit pertanyaannya. Apakah kita sudah mencintai Nabi Muhammad dengan jujur? Karena kalau bilang saya jujur kemudian mengaku-ngaku, Pak, banyak orang bisa. Sama kayak kita kalau misalkan sama pasangan, tak bilang saya cinta Ki. Kasih pembuktian. Karena segala sesuatu itu butuh pembuktian, termasuk dalam hal mencintai, kita harus kasih bukti supaya terlihat jujur. Kita bilang sayang istri kita, tetapi kita sakiti terus. Itu ungkapan rasa sayang, rasa cinta yang tidak jujur dari hati. Kalau memang betul-betul kita sayang pasangan tak, tidak pernah kita sakiti. Atau kalaupun
Kalaupun pada kita sakiti, itu betul-betul tidak sengaja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga dengan mencintai Rasulullah. Belum bisa dikatakan jujur kalau kemudian kita hanya mengingat beliau di bulan Rabiul Awal. Tidak bisa dikatakan jujur mencintai Nabi Muhammad kalau paling kemudian kita bilang, kan saya sudah sumbang ke masjid 1 ember sama 10 butir telur. Wah, kurang cinta apa lagi sama Nabi Muhammad? Belum. Maka mari pada subuh hari ini kita betul-betul mencintai Nabi Muhammad secara jujur. Bukan sekadar bilang mengaku saya mencintai Nabi Muhammad, kemudian tidak ada kita kasih bukti. Kasih buktinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan, ini kursi. Biasanya datang belakangan, kalau bukan duduknya paling belakang, paling depan. Biasanya paling depan itu karena kursi belakang sudah habis. Jadi sekalian operator HP juga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak hal yang menjadi bukti kejujuran kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali pembuktian yang bisa kita berikan. Tapi pada subuh hari ini saya mau menyoroti 2 hal, Pak. Yang pertama adalah di antara bukti bahwa kita mencintai Nabi Muhammad dengan jujur adalah bagaimana kita mempelajari kehidupan beliau dan meneladani akhlak serta kehidupan beliau. Bagaimana mungkin mau mencintai Nabi Muhammad, bilang jujur dari hati tetapi kemudian akhlak-akhlak karimah yang diajarkan, dimiliki oleh Rasulullah tidak kita ikuti, kemudian hadirkan di dalam diri kita. Kita mengaku mencintai Nabi Muhammad, Pak, Bu, tetapi Nabi Muhammad memiliki akhlakul karimah yang sempurna, kemudian kita tidak memiliki keinginan untuk meneladani Rasulullah. Pada Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Beliau mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus, kata beliau, adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Lalu kalau Rasulullah akhlaknya baik, kemudian kita tidak memiliki akhlak yang baik, yang banyak orang tidak suka karena akhlak tak jelek, lalu siapa yang kita ikuti? Karena Nabi Muhammad bagus akhlaknya. Mari kita lihat bagaimana Nabi Muhammad Nasuruki punya akhlak yang baik, tetapi sebelum beliau suruki, beliau sudah praktekkan memang. Kita tahu Rasulullah ketika berdakwah, Pak, itu ujiannya luar biasa sekali. Mulai dari penghinaan secara verbal, ucapan, maupun secara fisik. Kita lihat betul bagaimana Rasulullah awal-awal berdakwah di Makkah, ketika beliau belum memiliki kekuatan yang besar, beliau disakiti luar biasa. Kadang dibilangi orang gila, dukun, peramal, tukang dusta, dan lain sebagainya. Belum itu kalau misalkan beliau dilempar batu sampai terluka, belum beliau dilempar kotoran onta sampai kotor semua badan beliau, belum beliau diludahi dan lain sebagainya. Tapi kita lihat satu kejadian yang kemudian kita lihat bahwa memang sempurna akhlak Rasulullah, dan ketika kita jujur mengaku mencintai Rasulullah, ikuti akhlaknya. Jadi ketika di Makkah, Pak, Bu, orang-orang kafir Quraisy itu menyewa orang Yahudi untuk satu tugas, untuk menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tugasnya orang yang disewa ini, orang Yahudi yang disewa,
Setiap kali Rasulullah dari rumah beliau ke Ka'bah, tugasnya adalah menyakiti Rasulullah. Kenapa disakiti Rasulullah? Karena dakwah ajaran Islam yang beliau ajarkan. Saking kerasnya, sampai dituduh gila, sampai disakiti, sampai berdarah beliau. Saya saja, Pak, berapa tahun mak berdakwah, belum ada yang bilang, itu Ustadz di atas gila. Tidak ada. Nah itu pun kadang saya masih berpikir, bilang, nah terima jika jamaah ini dakwahku. Bagaimana dengan Rasulullah yang sampai fisiknya berdarah, sampai dilempar kotoran onta, bukan hanya sekedar ucapan. Maka ketika suatu hari Rasulullah berangkat dari rumahnya ke Ka'bah, kemudian orang Yahudi sewaan ini panggil Rasulullah. Biasa kalau di pinggir jalan panggil Muhammad, nah, begitu mungkin, karena memang kurang ajar dari awal. Rasulullah karena dipanggil menoleh dengan wajah berseri. Ya, kalau mungkin kita, ya kenapa? Langsung diludahi wajahnya. Wajah Rasulullah diludahi. Apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau diam, kemudian tidak merespon. Beliau lanjut perjalanannya ke Ka'bah. Itu hari pertama. Di waktu berikutnya, tidak hanya sekali orang ini menyakiti Rasulullah, dan beliau orang ini mengulangi lagi, meludahi lagi Rasulullah, tapi Rasulullah tidak membalas. Lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan kita respon yang terbaik ketika ada orang menyakiti. Kalau kita tidak, diselesaikan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Baku pukul mamiki di depan. Tapi Rasulullah mengajarkan, tugasku berdakwah, kalaupun boleh disakiti Kak, ya Allah akan membalas orang tersebut. Di waktu berikutnya ketika Rasulullah melewati tempat tersebut pergi ke Ka'bah, tidak ada yang bilang ada apa itu orang. Rasulullah mana itu orang biasa yang sakiti Kak. Tetapi kemudian beliau cari informasi sampai mendapati kabar bahwa orang yang biasa menyakiti beliau itu sedang terbaring sakit di rumahnya. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau langsung pergi ke rumah orang sakit tadi dan mengetuk pintunya. Orang Yahudi yang biasa menyakiti Rasulullah menjawab dari dalam, siapa? Rasulullah di luar bilang, Muhammad. Orang itu bilang, Muhammad siapa? Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Pas orang Yahudi yang sakit tadi buka pintu rumahnya, nah lihat, baik. Orang yang jenguk adalah orang yang paling saya sakiti beberapa hari terakhir. Terus orang ini bilang, kenapa Ki pergi jenguk Kak? Nabi Muhammad dengan santunnya menjawab, ya karena ku dapat kabar tak bilang sakit Ki, jadi saya pergi jenguk Ki. Kalau kita itu dapat orang itu yang sakit, sering sakiti Ki baru sakit Pak. Komentar tak itu jauh dari contoh dari Rasulullah SAW. Bilang, nagapa nih. Cidak kok. Pamer ajari Kak cidak kok jauh. Atau kita bilang, dibalas sama Allah. Ungkapan-ungkapan kita itu. Ungkapan-ungkapan yang jauh dari lisan Rasulullah SAW. Atau bilang, sekalian mati nih. Nah, ada apa yang balasannya? Tapi tidak bagi Rasulullah. Rasulullah datang pergi menjenguk, membawakan sesuatu, kemudian orang Yahudi ini mengatakan, wahai Rasulullah, bisa-bisanya pergi ki jenguk Kak. Sedangkan orang yang bayar Kak saja, dalam hal ini Abu Jahal dan teman-temannya, tidak ada yang jenguk Kak ketika saya sakit. Dan orang pertama yang jenguk Kak adalah engkau. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah luar biasanya akhlak Rasulullah. Dalam satu kejadian ini, cerita ini, kita bisa melihat bagaimana Rasulullah memiliki kepribadian yang luar biasa baiknya. Memaafkannya nih. Suka bertemu dengan saudaranya dalam keadaan wajah berseri-seri. Sehingga ketika Rasulullah dilihat wajahnya orang itu walaupun punya masalah langsung enak narasa. Kenapa? Karena melihat wajah yang berseri-seri.
Rasulullah dari sini cerita juga kita bisa melihat bahwa beliau rajin menjenguk orang. Bukan saja orang yang suka sama beliau, tetapi orang yang sakiti beliau. Kita hari ini apa, Pak? Jangankan orang yang kita tidak suka, orang yang kita kenal baik pun itu kadang setengah hati ki pergi jengui, bahkan tidak mau ki jengui. Artinya malas ki jengui, padahal kita punya kemampuan untuk menjenguk. Lalu siapa yang kita ikuti? Kita mengaku mencintai Nabi Muhammad, tetapi kita tidak ikuti akhlak beliau. Inilah introspeksi untuk kita semuanya. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab dengan ungkapan yang sangat baik di ayat 21-nya. Ketika Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kata Allah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharap rahmat dari Allah, orang yang mengharap kedatangan hari kiamat. Dan ketahuilah bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling banyak menyebut Allah. Jadi siapa yang mengharapkan rahmat Allah, siapa yang yakin bahwa hari kiamat datang dan Allah akan membalas setiap perbuatan tadi dunia, maka ikuti dan cintai Nabi Muhammad SAW dengan jujur. Karena masih tidak cukup kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan seember songklok dan 10 butir telur ayam. Itu yang pertama, Pak. Saya kasih ingat ki, akhlak tak diperbaiki. Kalau sudah bagus, dikasih semakin bagus sampai betul-betul kita yakin bahwa akhlak yang kita miliki dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama, akhlak dan kehidupan Rasulullah kita ikuti. Kemudian yang kedua, yang pada pagi hari ini saya cuma menyampaikan 2 hal ini sebagai sorotan dari sekian banyak bukti yang kita bisa berikan ketika kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah mengikuti perintah dan larangan beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bagaimana mungkin seseorang mengaku mencintai orang lain tetapi tidak mengenal kehidupannya orang itu? Coba, kita mengenal pasangan apa, Bu? Karena kita kenal betul. Ini pasangan ta anaknya siapa? Ini pasangan ta pendidikannya seperti apa? Ini pasangan ta karakternya seperti apa? Apa yang nasuka, apa yang tidak nasuka? Kalau ada yang nasuka, kita berusaha untuk menghadirkan apa yang nasuka. Lalu bagaimana mungkin kita mencintai Nabi Muhammad, kemudian kita tidak tahu, tidak mengenal Nabi Muhammad? Nah, ini bohong betul ini. Mencintai Nabi Muhammad tetapi tidak kenal. Bagaimana kita mencintai orang yang tidak kita kenal? Maka penting bagi kita untuk mempelajari Islam dengan baik. Sehingga nanti ketika sudah belajar mikir Islam dengan baik, kita bisa tahu yang mana halal, yang mana haram, yang mana harus diikuti, yang mana harus ditinggalkan. Karena Nabi Muhammad sudah ajarkan semua itu. Maka kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah, "Hei Muhammad, bilang kau kepada umatmu." Bilang apa? Jika engkau mencintai Allah, jika kita semua mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti Nabi Muhammad. Maka konsekuensinya apa? Balasannya apa? Maka ketika kita mengikuti Nabi Muhammad, Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Lalu bagaimana mungkin dicintai sama Allah, kemudian mungkin diampuni dosa kita, tetapi kita tidak mencintai Nabi Muhammad dengan jujur?
Coba kita lihat berapa banyak aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad berdasarkan wahyu dari Allah, tetapi kemudian kita tidak jalankan, Pak. Berapa banyak perintah yang kemudian kita bilang nanti piku kerjakan. Berapa banyak larangan tetapi kita tidak mendorong diri kita untuk meninggalkan larangan itu. Ini saya pagi-pagi sudah kurasa mirip mak kakak Rosnya Upin Ipin, moro-moro. Tetapi ini untuk menjadi pengingat bagi kita bahwa mencintai Nabi Muhammad itu penting, dan yang lebih penting adalah kita jujur ketika kita mencintainya. Maka mari kita mengikuti Nabi Muhammad, pelajari lagi agama, apa yang diajarkan Nabi Muhammad kita ikut, apa yang kemudian kita dilarang oleh Nabi Muhammad kita tinggalkan. Makanya Nabi Muhammad kan pernah ingatkan kepada kita, Pak. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata beliau, semua umatku itu akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Wah, para sahabat kaget. Ada ternyata umatnya Nabi Muhammad yang tidak mau masuk surga. Rasulullah bilang, ada. Siapa? Man ata'ani faqadakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata beliau, siapa yang taat sama saya, maka dia yang masuk surga. Siapa yang tidak taat, maka orang itu ciri-ciri orang yang tidak mau masuk surga. Lalu bagaimana kita mau tahu apa yang diperintahkan Nabi Muhammad, apa yang naajarkan ki, apa yang nalarangkan ki, apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau kalau kita tidak mengenal Nabi Muhammad? Pelajari ki. Karena Nabi Muhammad itu untuk diikuti, suri tauladan yang baik. Kita jangankan urusan besar, Pak. Urusan makan saja kadang tidak mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan, kul biyaminika, kul mimma yalika, makan dengan tangan kanan, makan dengan sesuatu yang dekat jaraknya, jangan ambil yang jauh. Samillah, ucapkan bismillah sebelum makan. Kita lihat mie situ gorengan, keluar mie itu kue-kue. Ada mie kue di depan, tak, kita ambil yang jauh, dikasih begini. Pada Rasulullah bilang, kul mimma yalik, makan yang di dekatmu saja, supaya tidak menyakiti orang lain. Kalau mana kue yang disuka ada di sebelah sana, Pak. Tapi adabnya adalah makan ki, daripada kita kalepaki orang. Ambil ki, tetapi orang merestarikan kue. Maka Rasulullah diantara adab yang beliau ajarkan adalah samillah, makan dengan bismillah, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, wa kul mimma yalik, ambil yang kamu sampai sayap tanganmu. Kita itu sudah berdiri Miki, pakai tangan kiri langsung hap. Tidak tahu pakai bismillah atau tidak. Tidak tahu, tambah lagi tidak bagi-bagi lagi. Nah itu ajaran Rasul. Maka kita pelajari supaya ketika kita bilang, ku cintai Rasulullah, saya cinta Rasulullah. Orang bilang, apa beda buktinya? Kita bilang, saya kalau makan Kak, saya pastikan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Enak Pak, ada argumen tak? Saya mengikuti Rasulullah, apa buktinya beda? Saya itu kalau tidur, semua aktivitas sebelum tidur, saya pastikan mengikuti Rasulullah. Wudhu Kak, kumatikan semua api, listrik, dan lain sebagainya. Kemudian saya baca doa sebelum tidur, saya menghadap ke kanan, dan lain sebagainya. Oh iya, tahu mengikuti Nabi Muhammad. Artinya jujur kita. Bagaimana mengikuti Nabi Muhammad? Kita buktikan. Saya ketika berbicara memastikan bahwa setiap yang keluar dari lisanku itu baik, sebagaimana Nabi Muhammad mengeluarkan ucapan dari lisan beliau, memastikan dengan yang baik. Enak Pak, bilang oh iya tahu Pak. Nah ikuti Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad dengan jujur. Terakhir Pak, habis sebenarnya, cuma terakhir saya mau ingatkan. Hasil dari kita mencintai Nabi Muhammad dengan jujur adalah kita senantiasa merinduinya dan selalu berkesan kepadanya. Saya ulangi. Hasil dari kita mencintai Nabi Muhammad dengan jujur
adalah kita selalu berkesan dengan beliau dan selalu merindukan beliau. Kalau kerinduan kita dengan orang lain, sudah pikir bertemu baru berpisah baru kita merasa rindu ingin bertemu. Tetapi istimewanya Nabi Muhammad adalah kita belum pernah bertemu dengan beliau, tetapi kerinduan itu sudah Allah tanamkan di dalam hati kita. Itu kalau betul-betul kita mencintai Nabi Muhammad dengan jujur. Kisah terakhir yang ingin saya sampaikan sebagai penutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Tahu Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah itu dikenal dengan muazzinur Rasul, sebagai muazzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau tidak kuat lagi tinggal di Madinah, tempat yang beliau hidup bersama Rasulullah ketika beliau belum wafat. Maka ketika Rasulullah wafat, Bilal bin Rabah ini bilang, tidak kuat kak tinggal di Madinah, banyak sekali kenangan. Akhirnya beliau pindah ke Syam, ke Suriah. Sama kayak kita, kalau misalkan ada keluarga yang meninggalkan kita lebih dulu, biasanya tempat-tempat yang pernah kisah itu menjadi kenangan. Begitu juga yang dirasakan oleh Bilal bin Rabah. Maka ketika sudah tinggal lama di Suriah, Bilal bin Rabah menikah di sana, punya keturunan di sana. Kemudian orang-orang ini rindu sama Bilal, rindu di masa-masa ada Rasulullah. Maka pernah Umar ibn Khattab pergi ke Suriah, Pak, nabujuk Bilal, bilang, Bilal, jalan-jalan ke Madinah, nanti sampai di sana sesekali azan, rindu tongki suasana Rasulullah masih hidup. Bilal bilang, bagaimana dia bisa kak ke sana, nak kodong, saya ini orang yang paling menderita atas wafatnya Rasulullah karena kerinduanku dengan beliau. Maka berlalu waktu, Bilal bin Rabah mimpi, Pak, mimpi bertemu dengan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan Nabi Muhammad bilang begini kepada Bilal dalam mimpinya, Bilal, lama-lama jadi tidak kamu jenguk kak, artinya tidak mau ziarahi kuburanku. Maka kemudian ketika Bilal sudah mendapati mimpi seperti itu, beliau langsung persiapan pergi ke Madinah, jenguk kekasih hatinya telah wafat. Sampai sana, ketika sudah sampai di Madinah, kemudian beliau bertemu dengan cucunya Rasulullah, Hasan dan Husain. Bilang, paman, rindu tami zaman Rasulullah, kalau bisa azan supaya kita mengingat masa-masa Rasulullah masih hidup. Setelah Bilal bin Rabah kemudian menjenguk Rasulullah, berkunjung berziarah di kuburan Rasulullah, kemudian orang-orang mendesak, termasuk Umar ibn Khattab pada saat itu, bilang, Bilal, sebelum pulang kau ke kampungmu, coba beda azan kau lagi sekali saja, supaya diingat lagi tuh memori-memori indah bersama Rasulullah. Maka Bilal bin Rabah mengatakan, iya boleh, sekali ke azan nah. Maka beliau naik ke tempat tinggi, kemudian mengumandangkan azan, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian seluruh penduduk Madinah yang mendengar azan itu kemudian terhenti aktivitasnya, terdiam, hening, Pak. Mulai kaget, bingung dengan keadaan. Ketika Bilal bin Rabah melanjutkan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Orang-orang itu bilang, wih, jangan-jangan hidup nih lagi Nabi Muhammad. Karena suara ini, suara azannya Bilal ini adalah suara yang kita dengar ketika Rasulullah masih hidup. Dan setelah wafatnya Rasulullah, tidak ada lagi kita dengar ini suara azan. Suara yang kita bilang, wih, najah mikir lagi Rasulullah sholat jamaah. Di jalan-jalan kota Madinah itu kemudian riuh. Di pasar-pasar yang mendengar suara azan itu kemudian terhenti dengan aktivitasnya. Maka ketika Bilal bin Rabah
kumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Penduduk Madinah itu, Pak, dia bilang Nabi Muhammad hidup lagi. Saking rindunya, dan ketika disebut nama Nabi Muhammad dengan lantunan azan yang dikumandangkan oleh Bilal, kemudian mereka bilang, jangan-jangan hidup lagi Nabi Muhammad. Maka kemudian para penduduk Madinah menangis semuanya karena kerinduan beliau kepada Rasulullah SAW. Dan Bilal bin Rabah tidak menyelesaikan azannya karena tidak bisa menguasai keadaan emosinya ketika beliau sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengucap nama kekasihnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bilal pulang ke kampungnya, tidak lama kemudian Bilal pun wafat. Saya ingin menyampaikan begini jamaah. Ketika kita sudah jujur mencintai Nabi Muhammad, maka perasaan kita kepada beliau adalah perasaan sebagaimana perasaan kita kepada orang yang terdekat kita. Kita mencintainya berkali-kali lipat. Karena kita tidak bertemu, kita merindukannya berkali-kali lipat. Karena kita tidak bertemu dengan beliau, ketika kita membaca kehidupan beliau, kita berkesan. Karena memang begitu orang yang mencintai orang lain. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mencintai Nabi Muhammad dengan jujur, maka perasaan kita sebagaimana perasaan penduduk Madinah ketika Bilal bin Rabah sedang adzan dan mengucapkan kata Rasulullah. Sedih, campur aduk, rindu, mencintai beliau, komitmen untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan semuanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika beliau dihina, ketika beliau disakiti, kita menjadi orang pertama sebagai bukti kita mencintai beliau dengan jujur adalah orang pertama yang membela dan melawan orang yang menyakiti beliau. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin penyampaian dari saya berkenaan dengan seberapa jujur kita mencintai Nabi Muhammad, yang kita tidak hanya meritualkan setiap 1 tahun sekali di bulan Rabiul Awal dengan atribut-atribut yang kemudian kita beli dengan harga yang tidak mahal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.